Salam jumpa saudara semua dari Nusa Tenggara Timur. Selamat datang di Nusa Tenggara Timur, bumi Flobamora yang tak lalu kaya akan budaya dan adat istiadat, serta keindahan alam dan juga panorama alam yang begitu indah. Untuk mempersembahkan warna-warni dari Nusa Tenggara Timur yang kami kemas bagi pemirsa dalam Pelangi Nusantara. Bersama saya Jackson Obeng dan rekan saya yang cantik ini Cecilia Nenohai. Dan tentunya selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan mempersembahkan keindahan alam, tarian yang eksotis dan juga masih banyak cerita-cerita menarik seputar Nusa Tenggara Timur. Ya, dan Pelangi Nusantara dari Nusa Tenggara Timur kali ini telah kami persiapkan beragam informasi, pendidikan bahkan hiburan menarik yang sayang jika Anda lewatkan. Seperti kali ini lihat, Pelangi Nusantara akan kami hadirkan dari Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu kabupaten yang memiliki ciri khas dan kekayaan pariwisata dan alamnya serta adat istiadat yang sungguh indah dan luar biasa. Betul sekali, pemirsa. Jackson. Karena ibu kota dari kabupaten ini adalah Kota Ende. Selain itu juga ada sayur ende, juga ada ubi ende yaitu ubi nuabosi. Dan tidak lupa nih pemirsa di rumah, nona-nona ende seperti Cecilia ini yang sangat cantik dan mempesona. Luar biasa. Terima kasih Jackson. Saya dan juga Jackson akan mengajak pemirsa semua yang ada di rumah untuk kita sama-sama keliling Kota Ende. Nah, di keliling pagi kali ini kita akan sama-sama menyaksikan masyarakat yang ada di Kota Ende melakukan aktivitas pagi hari. Ya, dan dalam segmen Jalan-Jalan Pagi yang membuka perjumpaan kita kali ini, kita akan menyaksikan aktivitas pagi masyarakat Ende. Mulai dari kegiatan sholat subuh. Dilanjutkan lihat dengan kita akan menyaksikan kegiatan olahraga pagi. Dan juga tidak lupa salah satu kegiatan yang sangat unik, yaitu petugas kebersihan yang harus bangun pagi dan melakukan sapu bersih semua jalan-jalan yang ada di Kota Ende. Sehingga Kota Ende tampak indah, bersih dan asri. Wah, luar biasa ya. Betul sekali Jackson. Dan setelah kita keliling-keliling Kabupaten Ende, kami akan mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk sama-sama bermain dan juga bernyanyi, khususnya untuk adik-adik kecil yang imut dan lucu-lucu di TK Maria Goretti, Kabupaten Ende. Dan kalau gitu, lihat dan pemirsa, kita ada baiknya langsung saja menyaksikannya dalam tayangan berikut ini. Dari Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia. Kota Ende bukan saja terkenal dengan situs pembuangan Bung Karno Presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu dengan udaranya yang sejuk dan ramah lingkungan. Berbagai jalan utama Kota Ende dalam beberapa pagi hari terakhir ramai dipenuhi orang-orang yang pulang sholat subuh usai melaksanakan sahur, berbaur dengan warga lain yang ingin berolahraga pagi. Salah satu tempat yang ramai dikunjungi orang di pagi hari untuk berolahraga maupun menikmati udara pagi yang sejuk, yakni di areal seputar Taman Perundungan Bung Karno. Di lokasi Taman Perundungan Bung Karno ini, banyak orang melakukan jalan santai maupun jogging, serta berbagai jenis olahraga lainnya. Taman ini juga tertata rapi serta bersih karena petugas kebersihan kota rajin membersihkan sampah setiap pagi hari. Ya, dari jam 4 sampai jam 6. Mulai dari Taman Lampu 3 sampai Simpang 5. Ya, mereka punya kesadaran jangan buang sampah di sembarang tempat.
Italia di Jukana, salah satu petugas kebersihan Kota Ende, mengatakan dirinya setiap harinya melakukan pembersihan jalan dimulai jam 4 dini hari. Pekerjaan pembersihan dilakukan selama beberapa jam pada areal jalan yang sudah ditetapkan. Italia de Jukana berharap warga Kota Ende membuang sampah di tempat yang sudah disediakan pemerintah. Hal itu perlu dilakukan karena petugas kebersihan yang ada sangat terbatas bila dibandingkan dengan luas lahan yang harus dibersihkan. Nah, teman-teman, dalam acara Dunia Anak kali ini, saya akan mengajak kita semua menuju di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Ende. Di sini, keceriaan anak-anak TK Maria Goretti Kota Ende selalu tampak ceria, meskipun masih dalam bulan puasa. Memang, kami ada yang berpuasa, ada juga yang tidak berpuasa. Itu pun berpuasa hanya setengah hari. Nah, teman-teman Nusantara, yuk kita lihat saja teman-teman di sini bermain sambil belajar tentang sejarah pahlawan di daerah ini. Halo kanak-kanak. Ayo bergabung dengan suster sini sayang. Ayo. Ayo, ayo. Sudah tahu belum cerita tentang pahlawan Marilonga? Ada yang sudah tahu? Kalau belum tahu, mau tahu ceritanya? Sekarang suster mau baca cerita tentang pahlawan Marilonga. Marilonga dididik oleh lingkungan keluarga yang sangat disiplin. Hal ini membentuk watak seorang manusia yang akhirnya menjadi seorang pejuang besar bangsa Indonesia. Marilonga dikenal sebagai seorang pejuang besar dan pembela kebenaran di daerah Watunggere, Rio Utara, Ende Flores. Pada usia 8 tahun, Marilonga sudah terbiasa ikut berburu di hutan bersama orang-orang desa. Mereka biasanya berburu rusa, celeng, dan binatang buruan lainnya. Lingkungan berburu yang ia hadapi melahirkan Marilonga seorang manusia yang pandai menunggang kuda dan terampil dalam hal memanah. Ia mengembara dari ujung Flores dan bahkan sampai ke pulau-pulau terdekat di Nusantara. Dari pengembaraan itu, ia memiliki banyak teman. Kesempatan itu juga ia gunakan untuk meningkatkan ilmu bela diri sebagai bekal untuk membela kebenaran. Yang menyakitkan hati Marilonga adalah serdadu kulit hitam juga telah menjadi orang Belanda. Dari sini meledaklah jiwa seorang revolusioner. Dengan mata telanjang, ia melihat penderitaan orang-orang Flores dari ujung barat ke ujung timur dibuat Belanda tidak berdaya. Belanda menjajah rakyat Flores. Bagi yang melawan ditangkap, dipukul, ditendang, serta dimasukkan ke dalam bui. Bangsa kulit hitam dinilai selain bodoh juga pemalas. Tahu orang yang pemalas?
Peristiwa demi peristiwa ia lihat dan rasakan. Darah pemberani yang mengalir di dalam tubuhnya berbicara melalui perasaan jiwanya untuk melakukan revolusi terhadap Belanda. Karena keadaan yang belum memungkinkan untuk... Nah teman-teman, itu tadi cerita tentang pahlawan di daerah ini. Namun di sini juga ada sejarah tentang tokoh besar kita, yaitu Presiden Soekarno. Teman-teman tahu tidak? Ternyata presiden pertama kita pernah dibuang atau diasingkan di kota Ende. Menurut sejarah, disinilah presiden pertama kita mengonsep butir-butir Pancasila yang akan dijadikan sebagai dasar negara kita. Marilonga, aku Marilonga, alias Tupodoga. Putra Endelio, jago seperti ayam jantan. Darahku mendidih, jiwaku ganas, jiwaku merdeka, tidak mau dijajah. Biar badanku hancur, tetapi aku tetap anti menjajah. Nah teman-teman, itulah cerita sejarah dari kota Ende. Makanya kita harus menghormati jasa-jasa para pahlawan dengan meneladani apa yang telah mereka perjuangkan. Ayo saya ikut suster. Nah teman-teman Nusantara, sampai di sini dulu cerita dari kota Ende. Sampai jumpa. Pemirsa dan Lia, kita sudah menyaksikan jalan-jalan pagi dan dunia anak. Nah, Jackson dan juga pemirsa Ya. yang ada di rumah, seperti yang kita ketahui bahwa Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang terlalu kaya akan budaya dan juga adat istiadat, Jackson. Iya, dan tentunya seperti dengan pakaian adat yang kita gunakan saat ini dari Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, dan pakaian adat ini biasanya digunakan oleh Weta dan juga Nara Ende. Pakaian adat yang begitu indah, begitu manis jika digunakan oleh kami berdua tentunya. Iya, dan pakaian adat ini dipakai oleh Nona atau Nyong yang berasal dari Kabupaten Ende. Dan tentunya ini menambah kekayaan dan kasanah pakaian adat tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur khususnya, dan pakaian adat tradisional yang ada di seluruh tanah air Indonesia tercinta. Iya, betul Jackson. Iya. Dan juga pakaian adat tradisional yang ada di seluruh tanah air Indonesia tercinta. Dan baiklah, Lia dan pemirsa, setelah kita tadi menyaksikan jalan-jalan pagi dan dunia anak, sekarang Beta akan ajak Lia dan pemirsa, kita akan sama-sama menuju ke salah satu desa yang sangat unik yang berada di Kabupaten Ende, yaitu Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu. Ya pemirsa, dan di Desa Waturaka ini Iya, kita iya. akan sama-sama lihat orang bercocok tanam di dompung lahan pertanian Iya. yang sudah dong garap sejak bertahun-tahun, Jackson. Betul sekali, dengan menanami tanaman hortikultura. Pemirsa, Berarti ya? ada jagung, ada Jagung. pisang, Iya. ada ubi, Iya. ada kentang, ada tomat, Iya. apalagi Dan berbagai masih banyak. macam tanaman Oh iya, hortikultura, saya ya. lupa. Yang satu ini Iya. yang paling menarik karena pemirsa tidak menyangka bahwa ternyata di Kabupaten Ende ada stroberi. Strawberry. Iya, dan Wow. kayaknya setelah kita keliling ke tempat tersebut, Iya. kayaknya banyak barang yang akan dibawa pulang nih, Jackson. Kira-kira Lia bisa sanggup kosong deh bawa itu buah-buahan ataupun tanaman hortikultura yang banyak itu ya. Ya, tapi pemirsa, sebelum kita menyaksikan pesona desa ini, katanya rekan Lia mau menyanyikan satu lagu untuk kotong semua pemirsa. Oh, Penyanyi bukan Nusantara, Jackson, bukan Beta mau menyanyi, Oh, tapi iya, kata iya, punya iya. rekan yang akan menyanyi Iya. lagu, dan ini lagu nih dia punya judul Kema Bogo Foto Besuboo. Nah, ini lagu mau bercerita tentang usaha dan juga kebersamaan dari masyarakat yang ada di desa sekitar untuk menghasilkan pangan yang cukup melimpah, Jackson. Ya, dan lagu ini ternyata merupakan salah satu lagu yang mendukung program pemerintah Kabupaten Ende, yaitu Gerakan Swasembada Pangan di bawah pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Ende, yaitu Bapak Dr. Handus Don Bosco M. Wangge MSI dan Bapak Dr. Handus Ahmad Modar. Lagu ini mengajak seluruh masyarakat Ende agar mau berusaha keras dan hidup serta melihat
kejayaan tempo dulu para leluhurnya yang berhasil membangun di bidang pangan. Dan tentunya ini juga harus diterapkan pada masyarakat Ende untuk mau berusaha dan hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Karena lebih baik hidup dengan keringat sendiri daripada bergantung pada bantuan orang lain walaupun tetap kita hargai. Ya, kalau begitu langsung kita saja langsung saksikannya dari Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia. Memacul, menyiangi rumput, dan membuat selokan air ini merupakan beberapa kegiatan rutin yang dilakukan salah satu kelompok tani hortikultura di Desa Waturaka, Kelimutu, Ende, Nusa Tenggara Timur.
Kelompok Tani Panah Merah memiliki 26 anggota yang mengelola lahan pertanian sekitar 40 hektar. Kegiatan yang dilakukan setiap anggota kelompok setiap harinya antara lain merawat, menjaga, serta mengairi berbagai tanaman yang telah ditanami beberapa bulan lalu. Tanaman hortikultura yang ditanami antara lain pisang, singkong, jeruk, jagung, tomat, stroberi, dan pepaya. Komoditi lain yang juga menjadi usaha yang dikelola petani adalah lombok, daun sop, kentang, kol, wortel, jeruk, bahkan apel. Petrus, salah satu anggota kelompok Tani Panah Merah, menyatakan dirinya bersama anggota kelompok lainnya setiap harinya berada di lokasi ini untuk mengerjakan sesuatu agar tanaman yang dibudidayakan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Para petani juga terkadang mendapat penyuluhan dari penyuluh serta pemerintah setempat tentang bagaimana cara bertani yang benar serta menghasilkan produk serta cara pemasaran yang baik pula. Upaya lain yakni menjaga stabilitas aliran air agar tanaman yang dipelihara tetap mendapatkan pasokan air yang cukup. Kelompok yang saya bina itu ada 26 orang, punya kegiatan hanya di bidang pertanian horti, maksudnya seperti tanaman tomat, cabai, sayur-sayuran, semua sayuran, kol, kacang panjang, sawi, dan kentang juga, dan hasilnya memuaskan untuk sementara. Dan yang saya bina mulai dari 26 orang ini itu sudah menjurus ke semua kabupaten, bahkan sampai Sumba. Sampai Sumba itu yang saya memberi teknologi sehingga petani bisa berhasil. Anggota kelompok tani lainnya Maria Goreta dan Petronella Gale menyatakan kaum perempuan di dalam kelompok tani pada umumnya berperan ganda. Selain menyiapkan konsumsi bagi kaum bapak setiap harinya, juga turut membantu memberikan pupuk pada tanaman, membersihkan, menyirami, serta merawat berbagai tanaman yang ditanami. Perawatan tanaman seperti memberikan penyangga pada tanaman tomat yang sedang berbunga. Tanaman tomat harus mendapat perlakuan khusus, diantaranya dengan memasang penyangga agar tanaman bisa merambat dan berbuah lebat. Ya, supaya dia jangan jatuh, batangnya harus ini tegang, berdiri ini. Untuk menyuburkan tanaman yang ditanami, kelompok Tani Panah Merah umumnya lebih memilih menggunakan jenis pupuk organik yang dihasilkan sendiri. Pemberian pupuk organik pada tanaman bukan saja hasilnya sangat memuaskan, tetapi para petani juga tidak mengeluarkan biaya lebih untuk membeli pupuk di pasaran. Dengan demikian, para petani tidak mengeluarkan sejumlah dana untuk membeli pupuk, tetapi hasil pertanian yang dihasilkan juga mengalami peningkatan pesat sehingga menguntungkan bagi petani. Keuntungan yang diperoleh para petani berdampak mereka dapat mengatasi kesulitan ekonomi rumah tangga serta menyekolahkan anak hingga ke jenjang perguruan tinggi. Jual di pasar, datang beli di kampung atau di kebun sendiri petik. Untuk di uang untuk di anak sekolah, untuk beli di rumah tangga. Habis bayar orang yang kerja, beli makan minum. Ketua Kelompok Tani Panah Merah Blasius Lita Oja menuturkan, lahan hortikultura yang dikelola Kelompok Tani Panah Merah cukup luas, yakni 40 hektar.
Areal ini sebelumnya hanya ditanami padi sawah setiap tahunnya. Namun, panen padi yang dihasilkan kurang membantu kesulitan ekonomi keluarga petani, terutama kebutuhan biaya untuk menyekolahkan anak. Karenanya kelompok tani Panah Merah berupaya beralih usaha dari menanam padi dengan menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan yang hasilnya diyakini sangat menguntungkan. Hasil pertanian berupa buah-buahan maupun sayuran yang berasal dari lahan alih fungsi tersebut ternyata sangat laris terjual setiap harinya. Para petani kelompok Panah Merah mengaku tak terlalu kesulitan dalam hal memasarkan hasil pertanian mereka. Sayur maupun buah-buahan yang dipanen ada yang langsung dibeli para pembeli maupun pedagang di lokasi penanaman. Para pedagang yang langsung membeli hasil pertanian kelompok tani Panah Merah biasanya memasarkan kembali sayur mayur dan buah-buahan pada sejumlah pasar tradisional di tepi jalan Trans Kabupaten Ende, Maumere, Nagekeo, serta Ngada hingga ke Kabupaten Manggarai. Dengan demikian hasil pertanian dari kelompok tani Panah Merah di Desa Waturaka bukan saja dinikmati warga Ende, tetapi juga warga lainnya yang berada di luar Kabupaten Ende. Keberhasilan para petani di dalam usaha hortikultura bukan saja karena kerja keras, tetapi juga para petani selalu mendapat bimbingan dan penyuluhan dari pemerintah setempat. Keberhasilan kelompok tani di Desa Waturaka dalam mengembangkan sayur mayur serta buah-buahan mendapat perhatian dari pemerintah. Tahun 2011 lalu, pemerintah Kabupaten Ende membangun saluran irigasi sepanjang 200 meter yang berfungsi menyediakan kebutuhan air bagi pertanian warga. Meski berterima kasih terhadap bantuan irigasi dari pemerintah, Ketua Kelompok Tani Panah Merah Blasius Lita Oja berharap pemerintah mau menambah panjang bangunan irigasi di lokasi pertanian ini karena saluran yang ada masih jauh dari kebutuhan yang diperlukan. Para pedagang sayur mayur maupun buah-buahan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ende mengaku hasil jualan mereka saat ini kebanyakan merupakan produk pertanian yang dihasilkan petani dari Desa Waturaka. Melimpahnya hasil pertanian berupa sayur mayur dan buah-buahan Desa Waturaka membuat harga beli sangat kompetitif sehingga menguntungkan bagi pedagang saat menjual kembali di pasar tradisional. Ampas 10, ada 3 ikan 10. Kalau kol? 3 10 itu, Wortel? ada 4 wortel. Kepala Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu Alosius Jira Loi mengatakan jumlah warganya sebanyak 100 lebih kepala. Dari jumlah tersebut, 95% diantaranya berprofesi sebagai petani. Sebelum menekuni usaha budidaya hortikultura, sebagian besar warga mengaku mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Alosius menyatakan kendala yang dihadapi para petani selama ini hanyalah seputar kekurangan bibit tanaman, serta pupuk karena luas lahan pertanian yang dikerjakan. Meski demikian, para petani berupaya mengatasi kekurangan yang dialami dengan bekerja keras, sehingga hasilnya sangat memuaskan bagi peningkatan ekonomi warga di desa ini. Enak. Masyarakat Desa Waturaka mata pencarian
sekitar 95% petani, Pak. Kalau dulu tuh hanya bertani, tanam padi. Tapi dengan adanya kelompok Panam Merah yang dibangun oleh Ejasius, jadi berubah dari tanam padi ke hortikultura. Jadi tomat, cabai, sayur-sayuran. Jadi hasil lumayan bagus, cuman pemasaran yang masih dilakukan oleh para tengkulak. Seperti yang telah disampaikan oleh Sius tadi. Ini yang sering para petani saya itu merasa kesal. Walau memang harganya bagus, tapi mereka selalu melakukan bahwa harga jual seperti ini. Aloysius Loi mengaku sangat memuji hasil kerja warganya yang berusaha di dalam pengembangan hortikultura, yang hasilnya bukan saja dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga desa Waturaka yang jaraknya sekitar 54 km dari ibu kota Ende dalam beberapa tahun terakhir ini sering dikunjungi orang baik maupun dari luar Kabupaten Ende. Hal ini terjadi karena desa Waturaka bukan saja desa penghasil hortikultura, tetapi juga merupakan salah satu dari 24 komunitas adat suku Lio yang menjadi penyangga kawasan Taman Nasional Kelimutu. Ya, Jackson dan juga pemirsa yang ada di rumah, ternyata sangat luar biasa sekali ya semangat dan kerja keras para petani yang ada di desa Waturaka tadi. Dan sepertinya kita harus mencontohi semangat dan kerja keras mereka untuk menghasilkan sesuatu untuk diri mereka dan juga orang lain, Jackson. Iya, benar sekali. Dan satu hal yang juga patut kita pelajari, bahwa ketekunan dan keuletan, apapun itu profesi yang kita miliki, pasti akan memberikan satu manfaat yang luar biasa, baik bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Nah, kira-kira abis ini kita mau buat apa, Le Jackson? Nah, pemirsa dan dia, setelah tadi kita menyaksikan tayangan yang sudah kita hadirkan di awal tadi, sekarang kita akan melanjutkan perjumpaan kita dalam Pelangi Nusantara kali ini. Kotong akan hadirkan bagi pemirsa, yaitu dalam segmen Daerah Membangun, di mana pada tempat inilah Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, berhasil menuliskan butir-butir Pancasila yang telah menjadi dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu, Lia dan pemirsa, masih banyak hal lainnya yang menarik dari kota Ende yang akan kita segera saksikan di Nusa Tenggara Timur. Nah, ada Danau Kelimutu, ada Danau Tiga Warna, dan yang paling menarik adalah ada Taman Sejarah Perenungan Bung Karno. Dan juga nih Jackson, kita akan sama-sama melihat pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Ende. Ya, dan Lia serta pemirsa, salah satu hal yang menarik yaitu situs bersejarah Bung Karno, yaitu Taman Perenungan yang ada di kota Ende ini. Tapi sebelumnya pemirsa, kita akan saksikan dulu persembahan tarian yang berjudul Tarian Bedu-Bedu. Nah, ini tarian bedu-bedu nih Jackson, mau cerita kasih ketong semua bahwa ada usaha, kebersamaan dan juga gotong royong dari masyarakat Wolotopo sendiri, di mana mereka sama-sama bergotong royong ketika akan membangun sebuah perahu nelayan, Jackson. Iya, nah sekarang begini Lia, coba Lia tunjukkan kepada pemirsa sedikit tarian bedu-bedu itu seperti apa kira-kira ya. Sepertinya nanti Bekes tunjuk untuk Jackson dan pemirsa, kayak begini kok. Kemana? Siap, ya. Karmana Jackson, bagus sekali. Mantap, kira-kira luar biasa ya tariannya seperti itu. Tapi nanti kita akan saksikan lebih jelas dalam tayangan tarian bedu-bedu yang akan segera kita saksikan berikut ini. Dari Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia.
Tarian ini menggambarkan kehidupan masyarakat Kabupaten Ende untuk mengucap syukur atas keberhasilan para nelayan dalam pembuatan perahu dengan mata pencariannya sebagai nelayan yang berdiam di daerah pesisir pantai untuk mencapai satu tujuan. Ende adalah salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Daerah otonom ini memiliki 21 kecamatan, 23 kelurahan, dan 216 desa. Luas wilayah Kabupaten Ende 2046 km persegi lebih dan populasi penduduk sesuai sensus tahun 2010 sebanyak 260.605 jiwa. Kabupaten Ende berada di bagian tengah Pulau Flores sehingga cukup strategis, yaitu di bagian barat diapit oleh 4 kabupaten, yaitu Nagekeo, Ngada, Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur. Wilayah Kabupaten Ende letaknya bukan saja strategis, tetapi juga terkenal hingga ke mancanegara karena keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu yang tiada tara indahnya di dunia. Ende Liosare Pawe mengandung pengertian cita-cita luhur masyarakat Kabupaten Ende yang aman, sejahtera lahir dan batin, yang didukung suasana melalui percepatan pembangunan yang mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Prioritas pembangunan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Ende yang mandiri, maju, adil, sejahtera, demokratis, dan berdaya saing dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan sumber daya manusia dititik beratkan pada perluasan dan pemerataan bidang pendidikan, perluasan bidang kesehatan dengan pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga miskin. Sedangkan penguatan ekonomi masyarakat dititik beratkan pada proteksi kepada kelompok miskin, kredit modal kerja, pendampingan,
pasar tradisional, sarana dan prasarana ekonomi seperti kios, bangsal pasar, serta penguatan ekonomi masyarakat lainnya. Sementara prioritas infrastruktur dititik beratkan pada peningkatan infrastruktur yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa, peningkatan daya tarik investasi dan mendukung aktivitas perekonomian lokal dan penataan ruang. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dilakukan dengan melaksanakan pembukaan jalan baru dari desa ke kota. Pemerintah Kabupaten Ende tahun lalu membuka jalan baru di beberapa desa dengan panjang jalan puluhan kilometer dengan dana miliaran rupiah. Membuka jalan baru, yang pertama Nuanilu Hangalande, totalnya 11 miliar. Kita membuka jalan baru 7,1 kilo. Sementara sisa dari 11,1 ke 7,1 itu kita adakan peningkatan HRS, hot mix, kerja hot mix. Sementara banyak ruas jalan kabupaten yang tingkatannya kerusakannya dari sedang ke berat. Jadi perlu ada sentuhan-sentuhan dana untuk bisa meningkatkan kualitas jalan. Tekad membuka jalan baru dari desa ke kota berdasarkan tuntutan masyarakat desa setempat. Masyarakat desa berharap pembukaan dan perbaikan jalan bisa mengatasi persoalan pengiriman hasil pertanian dari desa yang selama ini kurang dipasarkan dengan baik. Kalaupun hasil pertanian selama ini dipasarkan tentunya membutuhkan ongkos pengangkutan yang cukup mahal. Emi Nayola dan Lorencia Kembah, warga desa Reka, menyatakan terima kasih kepada pemerintah karena telah membuka jalan baru di desa mereka. Selama ini hasil pertanian desa Reka sulit dipasarkan karena jalur jalan desa hanya berupa jalan setapak, bahkan harus melewati sungai. Jika musim hujan tiba, warga desa Reka tidak dapat menyeberangi sungai karena terendam air dan ketiadaan jembatan penyeberangan. Dengan adanya pembukaan jalan baru yang dilakukan pemerintah, warga menyatakan senang dan bangga pada pemerintah saat ini karena pemerintah dapat memahami kebutuhan warga desa. Ini orang Reka minta bantu dana. Ini sekarang ini jalan tidak buka lagi, belum buka karena dana belum ada. Belum tembus. Desa Reka belum tembus. Ini minta tambah dana. Dulu jalan belum masuk ini ke sana. Sekarang sudah masuk. Mama senang, bukan hanya desa Reka saja. Kami yang termasuk desa tetangga, pertama desa kami di sini, desa Ngunupolo di sini, kami juga turut senang dan turut berbangga karena yang buka jalan itu bukan hanya khusus untuk mereka saja. Kami juga pun termasuk. Sekarang yang pemerintah buka jalan ini belum masuk di desa Reka. Kami minta kasih tembus di situ dengan jembatan dan diaspalkan. Warga desa lainnya, Amatus Matu, menyatakan pembukaan jalan baru dari pesisir pantai di desa Reka ini merupakan kegiatan nyata dari pemerintah bagi warga desa. Meski demikian, Amatus meminta pemerintah bukan saja hanya membuka jalan baru, tetapi juga harus mengadakan jembatan untuk menyeberangi sungai. Karena jalan yang baru dibuka ini nantinya bukan saja menghubungkan desa Reka ke desa Ngaluroga, tetapi juga dapat membuka akses jalan baru ke Maumere. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tentu yang pertama sekali kami berusaha dengan pembangunan infrastruktur. Pembukaan jalan, terutama pada daerah-daerah masih terisolir. Wilayah selatan dan wilayah tengah, Ende bagian tengah itu masih sangat terisolir. Kami sendiri juga mengupayakan rehabilitasi sekolah-sekolah yang belum didanai oleh dana-dana dari pemerintah pusat dan juga membangun sekolah-sekolah tingkat SLTA, baik SLTA yang umum sifatnya maupun sekolah-sekolah kejuruan ke semua kecamatan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan sehingga masyarakat tidak perlu harus ke kota
tapi sudah tersedia sarana pendidikan di desa-desa. Pemerintah Kabupaten Ende juga dalam beberapa tahun terakhir ini meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan dengan sasaran meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Pengembangan olahraga, penguasaan iptek, serta memperluas jaringan kerjasama pendidikan baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Berbagai usaha yang dilakukan pada prinsipnya bukanlah mengejar besarnya jumlah kelulusan bagi siswa di dalam ujian nasional. Tetapi pemerintah lebih menitik beratkan setiap siswa yang dinyatakan lulus ujian nasional, kualitasnya harus dapat teruji. Dua orang siswa sekolah menengah atas negeri 1 Ende Desi Natasha, Ade Putuh, dan Anastasia tahun ini membuktikan kualitas sekolah ini dengan mewakili Nusa Tenggara Timur dalam lomba matematika dan sains serta remaja berprestasi tingkat nasional di Jakarta. Karena saya juga didukung oleh kedua orang tua yang terus memberikan semangat dan mendorong saya dalam belajar, juga sekolah dan guru-guru yang setiap harinya sejak mulai dari seleksi di kabupaten sampai dengan saya bisa lolos di tingkat provinsi untuk mengikuti olimpiade di tingkat nasional selalu memberikan bimbingan, dorongan, dan motivasi. Keinginan saya yaitu saya dengan kesempatan yang ada, waktu yang tersisa, saya akan belajar tentang materi-materi yang akan dilombakan nanti di Jakarta yang berkaitan dengan triad KRR yang sudah saya sebutkan tadi tentang seksualitas, HIV/AIDS, dan ini nafsa. Bupati Ende Don Bosco Wangge menyatakan pemerintah sangat bangga dengan prestasi yang diraih kedua siswa tersebut. Hal itu sejalan dengan tekad pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ende. Bahwa untuk tahun ini, baik matematika ataupun kelompok sains ini, Ende bisa mewakili NTT untuk ke tingkat nasional. Saya terus terang berterima kasih atas kerja keras teman-teman guru. Ya, sapaan saya selalu dengan teman-teman guru karena saya mantan kepala dinas. Ya. Kerja keras mereka telah menghasilkan anak-anak yang bisa kita banggakan. Dan harapan kami untuk tidak berhenti sampai di sini. Kalau boleh satu waktu, Ende juga bisa ikut dalam kegiatan Olimpiade Sains tingkat internasional. Nah, dengan kerjasama yang baik, saya kira apa yang menjadi visi kita, Ende Lio Sarepawe, atau Ende Lio yang sejahtera, bisa kita wujudkan. Pembangunan lainnya yang giat ditingkatkan pemerintah, yakni pembangunan bidang kesehatan. Kesiapan pemerintah Ende meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit umum daerah, puskesmas, pustu, dan posyandu terus memperlihatkan kemajuan setiap tahunnya. Pemerintah juga berupaya menambah jumlah dokter, para medis, dan bidan untuk meningkatkan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di bidang kesehatan, yang pertama, kita berusaha menempatkan tenaga medis, terutama bidan desa di setiap poskesdes yang sudah ada di desa. Namun belum semuanya kita penuhi karena memang tenaganya terbatas. Yang kedua, untuk meringankan beban masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pemda mengalokasikan dana Jamkesda, jaminan kesehatan, untuk seluruh warga masyarakat yang belum terakomodir dalam Askes, Jamkesmas, ataupun jaminan-jaminan kesehatan lainnya yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Berbagai peningkatan pembangunan di berbagai bidang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ende dalam beberapa tahun terakhir ini tentunya tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat.
Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat Ende Lio Sare Pawe yang sejahtera lahir dan batin, yang didukung suasana percepatan pembangunan yang mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah tentunya untuk mewujudkan masyarakat Ende yang mandiri, maju, adil, sejahtera, demokratis, dan berdaya saing dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, pemirsa dan juga lihat, ternyata perjalanan kita sudah cukup jauh ya. Kita berjalan dari kota Ende sampai ke pelosok desa Waturaka di Kabupaten Ende. Tapi pemirsa dan lihat, ternyata jujur saja bahwa saya ini juga lapar dan haus setelah mengikuti perjalanan yang begitu jauh. Kalau lihat sendiri ke mana? Beta su lapar, su haus, tambah capek lah. Tapi tenang sa Jackson. Bagaimana? Di ini segmen nih Beta mau ajak Jackson dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk ketong sama-sama menyaksikan sebuah tips. Nah, ini tips nih mau mengajarkan tentang pengolahan ubi nuabosi yang ada di Kabupaten Ende, Jackson. Ya, ubi nuabosi ini adalah salah satu pangan lokal yang berasal dari Kabupaten Ende. Jika diolah dengan baik dan benar, maka akan memberikan manfaat dan nilai gizi yang tiada taranya. Baiklah, kita langsung saksikan saja tips berikut ini. Ini ubi nuabosi yang berada di Kabupaten Ende, Provinsi NTT. Jadi ubi ini merupakan pengganti nasi bagi masyarakat Kabupaten Ende. Cara memasaknya, pertama-tama kita mengupas ubi. Ubi setelah kita kupas, kita cuci, kita rendam beberapa saat sampai bersih. Kemudian kita cincang, atau bahasa Ende ndota. Ndota berarti cincang. Jadi caranya seperti ini. Seperti ini, terus kita cincang. Kita campur dengan kacang hijau. Kacang hijau ini maksudnya untuk menambahkan protein nabati di dalam ubi. Sehingga masyarakat di pegunungan yang tidak mempunyai lauk atau ikan, sudah ada protein dari kacang hijau ini. Kemudian setelah kita campur, kita kukus. Dan kita kukus dia setelah sampai matang seperti ini. Hasilnya seperti ini, terus kita hidangkan. Jadi pembuatannya sangat-sangat mudah dan cepat. Jadi ini setelah matang kita hidangkan seperti ini. Jadi hasilnya adalah ini yang sudah matang. Inilah hasil olahan ubi nuabosi menjadi makanan khas Ende. Selamat menikmati. Ya, Jackson dan juga pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa kita sudah cukup puas berjalan keliling di Kabupaten Ende. Kita sudah sama-sama menyaksikan keindahan alam yang ada di Kabupaten Ende, melihat tempat bersejarah, dan juga yang tidak kalah menarik adalah tadi kita sudah melihat tips pengolahan ubi nuabosi. Khususnya bagi para remaja putri dan ibu-ibu yang pandai mengolah ubi untuk menjadi pangan lokal olahan yang dapat memberikan manfaat berarti bagi pemirsa di seluruh tanah air tercinta. Satu yang pasti,
Kami berharap dan kami menantikan dengan penuh sukacita kehadiran pemirsa untuk memijakan kaki di bumi Flora tercinta Nusa Tenggara Timur. Karena Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan alam, keindahan pariwisata, dan eksotika budaya yang sayang jika Anda lewatkan. Karena apa, Lia? Bye Sonde bye, Flora Mora lebe bye. Saya Jackson Obeng. Saya Sisilia Nenohai. Kami mohon undur diri dari hadapan Anda. Dari Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia. Sampai jumpa.